bisa lihat di grup ya, udah Ana kirimkan. Nah, di sini Ana akan membahas tentang konsep dasar kurikulum. Kurikulum salah satu alat untuk mencapai tujuan. Apa saja? Itu udah bisa ditampilkan nggak? Dari Google Meet-nya belum bisa ditampilkan, Ustadz. Oh, berarti adminnya ya? Iya, belum diizinkan. Adminnya boleh dibuka, Bu Fawaz. Itunya, screen-nya. Screen-nya boleh dibantu. Ya, silakan lanjut. Tadi saya japri. Kurikulum salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum harus sesuai dengan falsafah dasar negara atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum harus bersifat dinamis. Kurikulum harus dimonitoring dan dievaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik. Ada 3 konsep tentang kurikulum sebagai berikut. Konsep dasar kurikulum yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Konsep kedua, kurikulum sebagai suatu sistem. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Kurikulum sebagai substansi dipandang sebagai suatu rencana yang ingin dicapai dalam belajar, di mana kurikulum ini menunjuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tujuan belajar, bahan ajar, KBM, jadwal, beserta evaluasi. Kurikulum ini merupakan hasil dari persetujuan bersama antara penyusunnya dan pemegang kebijaksanaan pendidikan yang dapat mencakup suatu lingkup tertentu. Konsep kedua yaitu kurikulum dianggap sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja. Konsep ketiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum, mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi perpustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Nah, itu 3 dasar konsep kurikulum. Anda kembalikan kepada moderator. Naam, jazakillah khairan kepada Ukhti Dina Zahirnanda atas penyampaiannya. Kita lanjut kepada pembaca pemateri kedua, yaitu kepada Umu Yosi Dharma untuk membacakan materi model-model konsep. Waktu dan tempat disediakan. Ada ustazahnya, dilanjut. Siapa yang presentasi ya? Habis Budina siapa ya? Moderatornya mohon. Ada Ustazah Yosnya ada. Ya, silakan dilanjut. Nah, Ustaz, sebentar ya Ustaz. Model konsep kurikulum dalam konsep kurikulum. Apa Ustaz?
Nah, Anda lanjutkan materi langkah-langkah mengembangkan dalam kurikulum. Ada 5 step. Yang pertama adalah analisis dan diagnosis kebutuhan. Dan yang kedua adalah perumusan tujuan. Yang ketiga pengorganisasian materi. Yang keempat pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat evaluasi. Yang pertama adalah analisis dan diagnosis kebutuhan. Langkah pertama dalam mengembangkan suatu materi atau subjek adalah dengan melakukan analisis dan diagnosis terhadap kebutuhan tersebut. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menganalisis kebutuhan ada 3, yaitu survei kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas. Hasil akhir dari kegiatan menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan ini adalah mendeskripsikan kebutuhan sebagai bahan yang akan dijadikan masukan bagi langkah selanjutnya dalam pengembangan. Yang kedua adalah perumusan tujuan. Tujuan-tujuan dalam kurikulum ini berhierarki atau bertingkat, mulai dari tujuan yang paling umum atau kompleks sampai pada tujuan-tujuan yang lebih khusus dan operasional. Hierarki tujuan tersebut terdiri dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional. Tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian materi. Materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Isi dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah isi dari kurikulum. Isi atau bahan tersebut disusun dalam berbagai program pendidikan yang berdasarkan jenis dan jenjang sekolah, kemudian dikemas dalam berbagai bidang studi yang kemudian dijabarkan dalam pokok dan subpokok bahasan yang lebih rinci, dan disusun dalam bentuk bahan pengajaran dalam berbagai bentuknya. Step yang keempat yaitu adalah pengorganisasian pengalaman belajar. Pengalaman belajar siswa bisa bersumber dari pengalaman visual, suara, pengalaman perabaan, penciuman, atau variasi dari visual, suara, perabaan, dan penciuman. Semua pengalaman belajar tersebut dapat diorganisasikan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti siswa, guru, bahan, tujuan, waktu, sumber, fasilitas, dan masyarakat. Pengalaman belajar yang dipilih harus mencakup berbagai kegiatan mental, fisik yang menarik minat siswa, sesuai dengan tingkat perkembangan dan merangsang siswa untuk belajar aktif dan kreatif. Step yang terakhir adalah penggunaan alat evaluasi. Menurut McNeils mengungkapkan ada 2 hal yang perlu mendapatkan jawaban dari penilaian kurikulum. Yang pertama adalah apakah kegiatan yang dikembangkan dan diorganisasikan itu memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Yang kedua, apakah kurikulum yang telah dikembangkan itu dapat diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya? Scriven dalam Nurgiantoro mengungkapkan bahwa penilaian itu terdiri atas 3 komponen, yaitu pengumpulan informasi, pembuatan pertimbangan, dan pembuatan keputusan. Nah, selanjutnya kepada Ukti SK Hasanah untuk membacakan kedudukan kurikulum, waktu, dan tempat disediakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang kedudukan kurikulum. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas. Baik, kedudukan kurikulum. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Interaksi ini berjalan tanpa rencana tertulis atau informal. Kemudian, dalam lingkungan sekolah, telah ada kurikulum formal yang bersifat tertulis. Guru-guru melaksanakan tugas mendidik secara formal. Karena itu, pendidikan yang berlangsung di sekolah sering disebut dengan pendidikan formal. Dalam lingkungan masyarakat pun terjadi berbagai bentuk interaksi pendidikan, dari yang sangat formal yang mirip dengan pendidikan di sekolah, dalam bentuk kursus-kursus, sampai dengan yang kurang formal seperti ceramah, sarasehan, dan pergaulan kerja.
Gurunya juga bervariasi, dari yang memiliki latar belakang pendidikan khusus sebagai guru, sampai dengan melaksanakan tugas sebagai pendidik karena pengalaman. Beberapa kesimpulan berkenaan dengan pendidikan formal. Yang pertama, pendidikan formal memiliki rancangan pendidikan atau kurikulum yang tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Kedua, dilaksanakan secara formal terencana, ada yang mengawasi dan menilai. Kemudian yang ketiga, diberikan oleh pendidik atau guru yang memiliki ilmu dan keterampilan khusus dalam bidang pendidikan. Yang keempat, interaksi pendidikan berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan fasilitas dan alat serta aturan-aturan permainan tertentu pula. Kemudian beberapa kelebihan dibandingkan dengan pendidikan informal dalam lingkungan keluarga. Kelebihan di sini kelebihan pendidikan formal. Yang pertama adalah pendidikan formal di sekolah memiliki lingkup isi pendidikan yang lebih luas, bukan hanya berkenaan dengan pembinaan segi-segi moral, tetapi juga ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, pendidikan di sekolah dapat memberikan pengetahuan yang lebih tinggi, lebih luas, dan mendalam. Sejarah pendirian sekolah juga diawali karena ketidakmampuan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi dan mendalam. Yang ketiga,